Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi, belajar lagi ya. Seminggu sekali, ndak apa-apa. Ya teman-teman kan harusnya ya sinaunya ndak hanya malam malam Kamis seperti ini ya. Apalagi ini banyak mahasiswa. Di antara habit yang paling cocok untuk mahasiswa itu ya ndak lain dari belajar. Seperti dawuhnya Pierre Bourdieu. Katanya Pierre Bourdieu, kesuksesan hidup kita di dunia sosial itu kuncinya 3. Habitnya atau kebiasaan kita, kemudian kapital, modal yang kita miliki, yang ketiga arena, lapangan. Nggak usah tanya Pierre Bourdieu itu ulama dari mana. Ya dia filosof dari Perancis. Jadi lapangannya cocok, habit kita sesuai, kemudian modalnya ada. Insya Allah nanti teman-teman sukses. Arenanya, lapangannya teman-teman yang jelas hari ini kan yang mahasiswa, yang sekolah itu kan kampus. Arenanya arena belajar. Nah, kalau punya habit, kebiasaan hidup, gaya hidup, seneng belajar, nah ini berarti cocok. Apalagi modalnya kuat. Jadi bisa beli buku, ndak hanya buku bajakan, buku yang asli. Terus bisa misalnya pengen download konten-konten yang bagus, itu bisa ada modalnya. Di rumahnya banyak buku, didukung oleh orang tuanya yang senang membaca juga. Ini modal. Masyarakat sekelilingnya juga mendukung. Kayak di Jogja ini ada dulu, tapi sekarang tidak terlalu populer lagi, namanya jam belajar masyarakat. Sekarang jarang disebut istilah jam belajar ini, padahal menurut saya menarik. Meskipun jam belajarnya itu bareng dengan prime time-nya TV-TV, tapi ya itu tantangan bagi kita. Jadi ini kesesuaian antara arena dengan habit dengan modal. Nah, insya Allah teman-teman sukses. Arenanya religiositas, keagamaan. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang soleh. Modalnya juga ada. Kita ngerti ilmu-ilmu agama. Kita punya ustadz yang baik. Kita punya masyarakat yang juga religius. Oh, insya Allah sukses kita di ranah keagamaan ini. Maka penting bagi kita untuk jeli milih lapangan, memahami bakat kita, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan modal yang kita butuhkan. Baik modal sosial, modal budaya, dan lain sebagainya. Nanti kalau kita punya anak-anak juga begitu. Ayo milih lapangan yang cocok, kemudian kita tanamkan habit yang sesuai untuk lapangan mereka, dan kita penuhi kebutuhan modalitasnya. Baik, semoga ngaji filsafat ini sedikit-sedikit menyediakan lapangan, membentuk habit. Meskipun kalau untuk modal ya
masjidnya hanya bisa menyiapkan minuman setengah gelas. Tapi kan itu tidak esensial. Yang kuncinya tadi habitnya ya. Kadang-kadang lapangannya tidak terlalu sesuai, modalnya juga kurang, tapi habitnya sangat kuat, itu bisa mengatasi banyak masalah. Sebaliknya modalnya kuat, lapangannya siap, tapi habitnya tidak cocok, ya kemungkinan juga gagal. Jadi ngaji ini mari jadi jalan kita ya untuk membentuk habit yang baik, kebiasaan-kebiasaan hidup. Karena manusia itu tergantung pada apa yang dia biasakan. Kita itu bisa apa saja. Kalian mau jadi orang seperti apa, dengan pola apa, itu bisa. Kalau bahasanya Al-Quran, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu fujur ya bisa, mampu. Mau takwa juga bisa. Fujur, culas, curang, kita bisa. Mau bertakwa, mau jujur juga bisa. Kita mau jadi pembohong bisa. Mau jadi orang jujur juga bisa. Nah, tergantung mana kualitas diri kita yang kita aktualkan. Membentuknya dengan dibiasakan. Kalau hanya sekali dua kali tidak dibiasakan, apalagi setelah sekali dua kali kok balik ke aslinya, ini namanya pencitraan. Jadi kalau pas di kampung, pas pulang kampung ketemu orang tua, wah gayanya kayak anak soleh. Neng masjid nggak sajadah, belum adzan sudah di masjid. Begitu di kos-kosan sampai di kamar, wah, sudah kumat wis. Sholat subuh 7:30 wis. Ya. Ini yang disebut pencitraan. Nah, yuk dibiasakan ya yang baik-baik. Sampai pada titik ketika melakukan yang tidak baik, kita merasa gelisah, tidak nyaman. Itu berarti sudah mulai jadi habit. Mungkin awalnya perjuangan, tapi kalau sudah dibiasakan, dia akan ringan. Bahkan jadi corak hidup kita. Sehingga kalau kita tinggalkan, justru kita gelisah. Yang rajin baca buku misalnya, dalam jangka waktu sekian waktu tidak baca buku, itu rasanya kan tidak enak. Nggak dapat apa-apa, biasanya dapat wawasan baru. Berarti sudah jadi habit. Baik, bismillah. Itu tadi pengantarnya ya. Karena malam hari ini kita masih ada di tema gaya hidup. Ini mungkin banyak yang tanya, kok tiba-tiba ngomong heroisme? Karena menurut saya ini cuma pandangan subjektif saya saja. Belakangan ini kita lebih sering bergaya hidup egois. Mikir diri kita sendiri, nganggep kitalah yang paling penting, orang lain itu nomor sekian. Jadi ada satu gaya hidup yang banyak hilang hari ini, yaitu heroisme. Nanti dekat dengan, kalau bahasa filsafat ada istilah altruisme. Jadi gaya hidup yang egonya rendah, orientasinya pada orang lain. Tidak hanya mikir kepentingan kita sendiri, tapi juga berjuang untuk kepentingan orang lain. Nah, ini hero, kepahlawanan. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, ini pasnya bulan November besok. Tidak apa-apa lah, nanti yang bulan November kan sudah banyak yang bahas tentang kepahlawanan. Kita bahas duluan aja biar menang. Jadi yang lain-lain biar kita anggap ngulang. Ini sudah kita bahas duluan. Sopo ngerti besok ada teman-teman yang disuruh jadi narasumber atau presenter tentang pahlawan. Nah, sudah dapat materi banyak. Jadi malam hari ini yuk kita nambah wawasan ya. Seperti yang sering saya sampaikan, ngaji kita ini bukan fatwa ya isinya, cuma pengayaan. Jadi kalian boleh setuju, boleh tidak setuju.
Ayo dicerna, siapa tahu sedikit-sedikit ada yang cocok untuk hidup kita. Apalagi hari ini. Sering di berbagai kesempatan saya bilang, di antara kuncinya orang hidup itu kemauan untuk berkorban. Kalau tidak ada satupun orang yang mau berkorban, dunia ini tidak lama lagi hancur. Nah, orang yang mau berkorban itu kan kita menyebutnya pahlawan. Baik, bismillah, kita mulai ya belajar tentang heroisme. Insya Allah nanti di antara kita yang ikut ngaji ini banyak muncul pahlawan-pahlawan di levelnya masing-masing. Jadi pahlawan kan tidak harus yang kayak pejuang besar dengan jasa besar. Kita ada level, ada skupnya. Pahlawan keluarga ada. Pahlawan tanpa tanda jasa ada. Guru. Pahlawan untuk lingkunganmu sendiri. Pahlawan untuk pasanganmu saja kan juga ada. Jadi hero. Hero tapi untuk pacarnya saja. Untuk yang lain tidak. Kan ada juga begitu. Nah, malam hari ini kita belajar ya jadi hero. Seperti apa sih? Kita awali belajar dari kata-katanya. Kata hero sebenarnya mengakar jauh ke bahasa Yunani yang bunyinya heros. Heros itu definisinya agak unik. Awalnya heros itu sebutan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tapi bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Itu namanya heros. Jadi mungkin kayak jiwa, spirit, danyang atau hantu atau apa saja, rohnya yang sudah meninggal tapi yang bisa mempengaruhi hidup kita. Tapi pengaruh secara positif. Jadi itu istilahnya heros. Baru setelah itu definisinya geser. Kalau di Yunani, geser tidak hanya menyebut jiwa, tapi juga untuk orang yang masih hidup ini, yang melakukan perbuatan penting. Dan orang melakukan perbuatan penting ini karena mereka ini punya kalau zaman Yunani disebutnya keturunan dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya Hercules, Achilles, dan lain-lain. Ini kan hero-hero, pahlawan-pahlawan, dia hebat karena keturunan dewa. Ya mungkin yang paling akrab untuk generasi sekarang Thor lah. Nah, sing seneng ngikuti MCU ya. Jadi hero itu sebutan bagi sosok yang keturunan dewa, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk manusia. Ini definisi kedua dari kata heroes. Baru nanti definisi ketiga, tahun-tahun berikutnya, definisi heroes ini terus jadi luas. Pahlawan, cendekiawan, penguasa yang adil, itu dianggap sebagai heroes. Jadi Plato juga pernah dianggap sebagai hero. Pendiri Sparta, rajanya, itu juga pernah disebut sebagai hero. Nah, definisinya jadi luas. Jadi orang-orang pokoknya yang memberi kontribusi untuk hidup kemanusiaan, entah di level apa. Jadi kalau pakai definisi ini, kalian yang berkontribusi untuk yang lain dalam bentuk apapun layak disebut hero. Jadi kalau kalian misalnya ada orang minta-minta pinggir jalan terus kamu kasih, saat itu kalian adalah seorang hero. Asal tidak dikontenkan. Ya kalau dikontenkan kan kalian cuma bikin konten, ingin dipuji orang saja. Berarti bukan hero kalau kayak gitu. Nanti ada ciri-cirinya hero. Jadi hero itu kemudian geser maknanya, puncaknya ya orang yang
berjasa, memberi kontribusi pada hidup ini. Entah dia di posisi apa. Tidak hanya harus orang besar, orang biasa, filosof, cendekiawan, mungkin juga para petani, para pedagang, siapapun dia layak disebut hero. Nah, itu makna aslinya dari bahasa Yunani. Ini menarik, saya ambil makna Indonesianya. Di Indonesia diterjemahkan pakai istilah pahlawan. Jadi tidak pakai hero. Kalau zaman dulu, zaman saya masih mahasiswa, itu kata-kata hero itu yang ngertine mall. Sekarang tidak ada di Jogja ya hero. Zaman saya kuliah tahun 90-an masih ada itu. Sekarang sudah tidak ada. Kita lebih akrab dengan kata-kata pahlawan. Makanya hari pahlawan ada, tapi hari hero tidak ada. Kita kenalnya superhero. Nah, pahlawan ini menarik. Saya membaca beberapa referensi itu ternyata ada beda pendapat. Itu pahlawan itu artinya apa sih? Dari kata apa sih? Ada yang bilang kata pahlawan itu serapan dari bahasa Persia. Dengan kata-kata yang sama, pahlawan, yaitu orang-orang yang berkorban untuk membela kebenaran, para pejuang yang membela negara. Itu pahlawan. Jadi ada yang bilang itu serapan sebenarnya dari bahasa Persia. Makanya jangan tanya, Pak, kok ada pahlawan tapi tidak ada pahlawati ya Pak? Tidak, itu karena satu paket kata dari bahasa Persia. Jadi jangan dicari pahlawatinya. Nanti kalian juga nyari, Pak, ada ilmuwan kok tidak ada ilmuwati ya Pak? Jangan-jangan kata-katanya bias gender ini. Nanti yang feminis komplain itu. Harusnya ada itu, jangan cuma ilmuwan dong. Harus ada ilmuwati juga. Yo nanti geger dhewe ya. Nah, ada juga yang menganggap enggak. Kata pahlawan itu dari bahasa Sanskerta, yaitu pala. Buah pala. Jadi pala yang sudah berbuah. Maksudnya apa? Pahlawan itu orang yang sudah menghasilkan sesuatu, sudah berbuah, sehingga memberi manfaat pada orang lain. Nah, itu dari kata dasar pala. Menarik juga, saya tadi baca-baca ada yang bilang pahlawan itu bukan dari kata dasar pahala. Pahala, tapi dari kata dasar pahala. Harusnya pahlawan. Orang yang punya pahala. Maksudnya orang yang berjasa. Jadi orang yang punya jasa besar pada yang lain. Orang punya jasa itu kan dapat pahala. Makanya istilahnya pahlawan, terus jadi pahlawan. Nah ini beda-beda pendapat ya. Yuk kalau pakai definisi pahlawan mungkin saya tidak termasuk, saya dosanya banyak. Kalau saya dosawan mungkin. Tidak tergolong pahlawan. Nah, ya ini definisi kata saja. Sebenarnya maksudnya sama. Ya enggak masalah, kita sekarang kan kaya perspektif. Ternyata bisa macam-macam ya. Ada yang dari bahasa Yunani hero, nanti diinggriskan juga jadi hero. Dari bahasa Indonesia pahlawan, ada yang bilang bahasa Persia, ada yang bilang bahasa Sanskerta, ada yang bilang dari kata pahala. Tapi konotasinya tetap positif semua, tidak ada yang negatif. Baik, kita lanjut. Nah, maknanya sekarang. Tadi kan dari kata-kata. Sekarang maknanya, ini teman-teman mestinya akrab lah ya dengan definisi makna semacam ini. Pahlawan itu ada yang mendefinisikan orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya
dalam membela kebenaran. Atau pejuang yang gagah berani. Ini definisi kamus ya, teman-teman boleh cek di KBBI. Itu definisinya seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan orang yang perbuatannya dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa maupun umat manusia. Ada lagi yang mendefinisikan pahlawan itu orang yang melakukan tindakan keberanian yang penting. Jadi tidak cuma berani, tapi berani dalam hal yang penting. Saya berani Pak menyakiti orang, enggak, itu tidak masuk pahlawan. Saya berani loh Pak, pengawasnya di depan saya nyontek misalnya. Ya itu tetap bukan pahlawan, meskipun kamu menyebutnya berani. Jadi berani dalam hal yang penting. Biasanya sampai ada resiko, termasuk meresikokan nyawanya sendiri. Jadi tidak resiko kecil, bahkan resiko fatal, termasuk kehilangan nyawa. Dia berani meskipun harus kehilangan nyawa. Apalagi yang sekedar bawahnya, tidak sampai nyawa. Nah ini berarti orangnya pemberani. Dan biasanya kemudian ketika orang ngerti jasa-jasanya, dia dijadikan panutan. Jadi orang disuruh niru, mbok kamu seperti ini, mbok kamu seperti beliau ini. Jadi itu definisinya pahlawan. Nah, ada komen begini, label pahlawan itu di dunia manusia biasanya dipandang label yang bernilai paling tinggi, melebihi normal. Orang itu kalau berani jadi pahlawan ini orang yang sangat berharga, tidak sekedar biasa, tidak sekedar normal. Makanya ada istilah abnormalitas tapi yang positif. Manusia itu kalau normal saja waras itu yo mati yo ngeri juga. Sakit dia gentar, itu manusiawi. Tapi para pahlawan ini sakit ndak apa-apa, bahkan sampai kehilangan nyawa ndak apa-apa, demi tujuan yang mulia. Makanya ada istilah abnormalitas yang positif. Jadi istilah ini jangan disalahgunakan ya. Saya itu abnormal tapi positif Pak. Saya itu nakal Pak, tapi nakalnya positif. Saya itu senang bully orang, tapi bulian saya positif. Itu kan kalian sering pakai menggunakan diksi-diksi untuk menetralkan kesalahanmu. Saya itu sebenarnya anak soleh loh Pak, tapi ya berarti sekarang tidak benar kamu kalau bilang begitu. Jadi kita sering menjustifikasi kesalahan kita, keburukan kita dengan istilah. Meskipun saya nakal kayak gini Pak, tapi hati saya baik loh Pak. Itu menekan. Yo, buat apa hati baik, kelakuanmu nakal. Buahnya kelakuan itu kan dari sumbernya dari hati. Nah, cuma kalau pahlawan ini dia memang abnormal. Abnormal itu ya kalau orang normal mungkin ya milih hidup nyaman, milih hidup tenang, milih egois untuk kepentingannya. Sehingga ketika dia tidak egois, milih hidup yang agak berat demi orang lain, dia disebut abnormal tapi yang positif. Kalau dari perspektif psikologi, ini misalnya saya kutip di situ dari pendapatnya Jung. Jadi pahlawan ini berharga karena dia menekan ego, menonjolkan superego, menekan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan orang banyak. Pola dasarnya atau archetype-nya itu seorang ibu. Jadi sebenarnya saya menjelaskan panjang lebar tadi tidak terlalu penting.
ada contoh paling mudah kalau kalian ingin tahu pahlawan itu siapa? Seorang ibu. Ibu itu kan sejak melahirkan kita itu sudah perjuangan yang taruhannya nyawa. Tapi dia dengan gembira melakukan itu. Kemudian membesarkan kita. Itu pun capeknya, habis tenaga, habis emosi, habis biaya, habis waktu. Tapi dilakukan dengan gembira dan tidak ragu-ragu sama sekali. Apa ada ibu itu mau melahirkan mikir ragu-ragu, ini saya lahirkan apa enggak? Ini kan enggak. Dia enggak pernah mikir ragu-ragu. Ini yang normal ya, nanti mungkin ada yang enggak normal. Mungkin ada yang tidak terlalu sehat pikirannya terus jadi berubah. Tapi yang normal ibu itu otomatis secara fitrah dia siap berkorban untuk anaknya. Dia adalah pahlawan kita. Ini pendapatnya Carl Gustav Jung. Baik, kalau saya ngutip ayat Quran atau hadis kan kamu tidak terlalu kaget. Ya memang dalilnya banyak yang menyebut ini, tapi kalau pakai Carl Gustav Jung kan kamu mungkin merasa lebih gengsi, lebih keren Pak. Dalile tokoh psikologi. Ya ayat hadis banyak yang menyebut kita berkorban untuk sesama, saling membantu, saling menolong, apalagi tentang ibu. Untuk hal yang sudah maklum, masyhur tidak harus saya sebut. Ini saya menguatkan saja, berarti persepsi kita selama ini tentang kepahlawanan seorang ibu itu benar. Buktinya apa? Filosof sebesar Carl Gustav Jung saja membenarkan itu. Baik, lanjut ya. Ini maknanya. Nah, ini potensi kepahlawanan dalam diri kita. Semakin besar 4 hal ini, berarti kita semakin berpotensi jadi pahlawan. Jadi seperti saya bilang tadi, setiap orang itu oleh Allah diberi banyak potensi macam-macam, termasuk potensi kepahlawanan. Mari setelah ini teman-teman nengok dirinya masing-masing ya. Masih besar enggak kualitas 4 ini? Yang pertama apa? Kekuatan, kuat. Kemudian keberanian, ada courage, ada brave. Ini kalau bahasa Indonesia sama-sama keberanian. Tapi kalau brave itu keberanian yang sudah mengakar, yang sudah jadi watak. Itu namanya bravery. Kalau courage itu berani situasional. Wah, kalau situasinya gini saya harus berani nih, memberanikan diri, itu namanya courage. Tapi kalau bravery itu memang watak. Di situasi apapun dia memang pemberani. Nah, itu bravery. Ya boleh dicek dua-duanya. Mungkin tidak terlalu brave tapi courage, tidak apa-apa. Itu berarti kita masih punya kualitas kepahlawanan. Kalau orang penakut ya sulit jadi pahlawan. Pengecut apalagi. Dia harus courage and brave. Yang kedua resilient. Resilient itu ketangguhan, ketabahan. Pingin jadi pahlawan tapi masuk angin sedikit terus nyerah misalnya. Nah, kamu berarti kurang tangguh. Jadi kalau ingin tangguh itu harus resilient. Wah, saya itu Pak pusing, demam, pilek, tapi saya masih istiqomah belajar Pak. Ini berarti punya resilient, punya ketangguhan. Kamu berbakat jadi pahlawan. Semakin besar ini, kamu tambah besar bakatmu. Yang ketiga, caring and selfless. Peduli dan tidak egois. Peduli pada yang lain, peduli pada sesama tentunya. Semakin teman-teman tidak egois, tidak hanya mikir kepentinganku, tidak hanya ingin menang di atas yang lain, tidak hanya menomorsatukan perspektif, sudut pandang, keinginan kita sendiri, semakin besar potensi kepahlawanannya. Semakin egois kita, itu sebenarnya semakin sulit.
jadi pahlawan. Karena mikir dirinya sendiri terus. Gimana aku enak, gimana aku nyaman, bagaimana aku sukses. Yang dipikir aku terus, yo mungkin kamu nanti sukses, hidupmu enak, sejahtera, tapi ndak bakat jadi pahlawan. Ya. Ya meskipun profesi pahlawan ndak ada. Kamu jangan tanya, Pak, kalau saya bakat jadi pahlawan harus ngelamar kerjaan kemana? Itu ndak ada. Jadi ini levelnya sudah bukan level karir, tapi level kemanusiaan. Jadi caring and selfless, peduli dan tidak egois. Kemudian yang terakhir, kepahlawanan itu helpful and inspiring. Berkontribusi, banyak memberi, membantu orang, dan inspiring, menginspirasi orang, membuat orang, aku harus kayak begitu juga. Karena baiknya ya, aku harus kayak begitu karena baik. Wah, lihat perjuangannya Pangeran Diponegoro itu, lihat perjuangannya Jenderal Sudirman itu, aku harus niru beliau-beliau itu. Itu namanya inspiring. Menginspirasi kita untuk melakukan hal yang baik, untuk meniru hal yang baik. Ya tidak hanya pahlawan-pahlawan besar, mungkin pahlawan level guru kita, level orang tua kita, level tetangga kiri kanan yang patut ditiru, itu termasuk potensi kepahlawanan. Jadi teman-teman kalau ingin ngecek apakah aku bakat jadi pahlawan atau tidak, coba dicek karaktermu masing-masing. Ada kualitas berani atau tidak? Kualitas ketangguhanmu menghadapi masalah seperti apa? Resilient. Kalau kerjaanmu tiap hari sambat terus, sulit kamu jadi pahlawan. Pahlawan itu mencari solusi, bukan ingin ditolong. Orang sambat, apa bahasa Indonesia nih sambat itu? Oh iya, nanti yang tidak Jawa mesti protes, apa Pak sambat itu? Mengeluh. Ya, jadi orang mengeluh terus, ya sulit kamu jadi pahlawan. Mengeluh itu berarti kamu kan sedang mengabarkan ke yang lain, tolonglah aku. Ingin ditolong, entah siapa yang bisa nolong, tapi itu menunjukkan kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri, makanya kamu mengeluh. Perlu kualitas resilient ini. Semakin kamu tangguh resilientmu, ketabahanmu, ya kamu semakin bakat jadi pahlawan. Termasuk caring and selfless, peduli dengan yang lain. Aku capek tidak apa-apalah asal kamu sehat. Aku repot tidak apa-apalah asal kamu nyaman misalnya. Itu caring and selfless. Ya, peduli. Tapi untuk kepentingan yang lainnya, bukan untuk kepentingan sendiri. Kalau untuk kepentingan sendiri ya masih egois, namanya bukan pahlawan. Kamu kok mau-maunya repot, tak suruh macam-macam mau. Ya siapa tahu kamu nanti jadi seneng padaku misalnya. Oh, itu ada pamrihnya. Kalau kayak gitu ya ndak jadi pahlawan. Basa Jawane wurung ora sida dadi pahlawan. Kalau pahlawan ya bukan kepentinganku, tapi tetap kepentingan yang lain. Dan yang terakhir, helpful dan inspiring. Kita lanjutkan. Nah, ini sifat-sifat yang perlu dilatih oleh seorang pahlawan. Kalau tadi kan potensinya, kalau ini aktualisasinya. Apa yang harus kita aktualkan? Yang pertama, daya empatik kita. Semakin canggih kita berempati, semakin mudah kita jadi pahlawan. Empati itu memposisikan diri kita di posisi orang lain. Baik persepsi, pemahaman maupun perasaannya. Empati itu kalau aku jadi dia, mesti aku sesedih dia. Itu empati. Kalau aku jadi dia, bisa aku bayangkan betapa sakitnya hati ini. Itu empati namanya. Jadi hidup ini masih enak kita jalani bersama
kalau ada rasa empatik, semakin lenyap rasa empatik ini, semakin panas hawanya hidup ini. Kenapa sih belakangan rasanya kok mudah sekali kita konflik, mudah sekali hawa panas ini tersulut. Kita ngeritik orang sumbu pendek, kita sendiri sumbu kita sering pendek. Kenapa begitu? Daya empatik kita itu mungkin semakin kecil. Kita sulit memposisikan diri di posisi orang lain. Kita memanjakan ego kita. Kenapa kita begitu teganya membuli orang, maki-maki orang, menjatuhkan orang? Karena kita tidak mampu memposisikan diri seandainya aku yang dibuli, dicaci maki, dijatuhkan orang seperti itu, rasanya gimana ya? Kalau kita mampu begitu, mungkin kita akan berpikir 2-3 kali sebelum membuli orang, menyakiti orang. Nah, ini daya empati. Jadi empati kita harus kuat. Ya kayak gini misalnya, kalau saya hanya mikir saya saja, saya ngomongnya cepet-cepet dan selesai, kamu paham apa enggak, peduli amat. Itu saya enggak empatik padamu. Tapi karena saya mikir, oh ini peserta ngaji ini macam-macam. Ada yang memang S2 filsafat, tapi ada juga yang enggak ngerti apa-apa tentang filsafat. Ada yang cuma pingin jalan-jalan nongkrong di sini. Ada kan macam-macam. Iya. Loh, itu kan saya harus menerapkan yang sekiranya bisa nyaman untuk semua. Bayangkan seandainya saya orang yang tidak ngerti filsafat, terus dipaksa duduk di masjid sini, duduknya di depan lagi 2 jam mendengarkan ngomong filsafat yang saya tidak paham sama sekali. Betapa tersiksanya. Loh, itu saya bisa empatik. Jadi, nah kalian juga begitu. Kalau daya empatikmu tinggi, itu biasanya hidupmu lebih mudah diterima orang lain. Karena kamu paham caramu memposisikan diri di hadapan orang lain. Jadi bertamu kok jam 11 malam, saya pernah itu 11-12 malam. Itu tamunya tidak sadar bahwa saya bisa ngantuk. Jadi sudah dikode bolak-balik anggap dia dengan santainya ngobrol. Saya noleh ke arah jam itu, dia malah, iya Pak, sekarang itu banyak orang menyia-nyiakan waktu ya. Iya. Abot iki ndak bisa dikode itu, bisanya diusir itu. Baik, yuk latihan ya, berempati. Jadi sebelum mengekspresikan apa yang engkau rasakan, coba engkau empatik. Engkau bayangkan kira-kira apa yang nanti dirasakan orang kalau ini saya ekspresikan. Jadi saya tahu dia salah. Sebelum saya tiba-tiba mengungkapkan menyalahkan dia, coba kalau aku di posisinya dia, seandainya saat ini tiba-tiba tak tuding kesalahannya, rasanya gimana ya? Nah, itu empatik namanya. Kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Para pahlawan dulu yang berkorban sampai mengorbankan nyawa untuk bangsa dan negara ini, pasti mereka tidak mikir dirinya. Mereka mungkin mempertimbangkan ini nanti anak-anakku, generasi selanjutnya, bangsa ini. Kalau dijajah terus kayak aku gini gimana ya? Sakit seperti ini, sengsara seperti ini. Wah kok ya ndak tega ya. Biarlah sekarang aku saja yang berjuang, biar mereka ndak kayak aku. Nah, ini daya empatik namanya. Jadi ini rumus pertama, karakternya seorang pahlawan. Yang kedua, pahlawan itu believe in a just world. Percaya bahwa keadilan itu bisa diwujudkan. Percaya bahwa yang melenceng bisa diluruskan. Percaya bahwa yang keliru bisa dibenarkan. Percaya bahwa kemenangan bisa diraih. Berarti pahlawan itu cara berpikirnya optimis, bukan pesimis. Jadi
Kalau ada yang bilang besok kira-kira tahun 2045 kita pasti jaya. Terus kita, dari mana jalannya Pak? Wong sekarang masih begini. Itu cara berpikir pesimis. Kalau kalian berpikir begitu ya tidak mungkin kalian jadi pahlawannya. Yang akan jadi pahlawan adalah yang semangat. Baik Pak, mari kita berjuang biar tahun 2000 sekian itu kita benar-benar maju. Nah, ini optimis. Tapi dengan cara berpikir pesimis kita tidak akan berubah situasi kita. Dan kita tidak akan lahir jadi para pahlawan. Itu ciri kedua. Jadi percaya bahwa dunia yang adil itu mungkin. Percaya bahwa kemakmuran, kesejahteraan, kemenangan, kesuksesan itu bisa kita raih pasti. Nah ini kalau kita punya persepsi begitu ya kita kemungkinan bisa lahir jadi seorang pahlawan. Yang ketiga, pahlawan itu mampu mengontrol dirinya. Jadi dia bisa ngatur apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Kalau orang tidak mampu mengatur dirinya, tenggelam saja, larut saja dalam situasi, larut saja didorong, diombang-ambingkan oleh emosinya, rasa senang dan tidak senang, suka dan tidak suka. Sulit dia keluar jadi pemenang, keluar jadi pahlawan. Kepahlawananmu akan muncul kalau kamu mampu mengendalikan diri, mengarahkan dirimu untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, tentu saja pahlawan egonya rendah. Jadi tidak egois, tidak menganggap dirinya yang paling penting di dunia ini. Kan banyak di antara kita yang cara berpikirnya seolah-olah aku yang paling penting di dunia ini. Kalau aku ndak ada, bisa kacau balau dunia ini. Kalau aku ndak ada, orang kiri kananku mesti nyari semua. Saya itu orang penting kok misalnya. Nah ini orang egois. Jadi menganggap dirinya lah pusatnya dunia. Nah, kalau jalan itu menganggap semua orang lihat pada dia. Ada ndak yang merasa begitu? Jadi GR karepe dhewe. Wong ndak ada yang muji juga ndak ada yang tapi dia merasa orang-orang mesti kagum padaku ini. Orang-orang mesti ada. Kalau ada yang suka merasa begitu, bertobatlah. Oke, iya. Ya kalau kalian lewat di depan mereka, mereka lihat kamu, ya wajar saja wong ada yang lewat. Tapi ya ndak harus kamu kegeeran. Ini mesti kagum padaku ini, mesti ya ndak, cuma ada orang lewat dilihat saja kamu GR begitu. Jadi, yuk latihan ya, meminimalkan ego. Jadi bukan berarti, Pak berarti saya ndak boleh berkeinginan, boleh. Tapi keinginan yang tidak selfish. Tidak hanya menganggap dirimu yang paling penting. Tidak peduli sama sekali dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Peduli amat, saya pengen nyetel musik kok malam hari ini lagi suntuk, terus kamu setel keras-keras. Terus dimarahi orang, terus kamu bilang, loh kok yang lain marah, wong ini komputer saya, laptop saya, musik saya, listriknya juga saya yang bayar kok, wifi-nya juga wifi saya sendiri kok, yang lain usil. Nah, itu cirinya orang egois. Jadi yang dipikir dirinya sendiri. Ya pasti orang kayak gini ya ndak mungkin jadi pahlawan. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang jenis perbuatan yang berkategori pahlawan itu 3. Jadi kalau tadi kan sosoknya, orangnya, sekarang tindakannya. Satu tindakan disebut tindakan kepahlawanan. Yang pertama, kalau dilakukan dengan penuh kesadaran dan sukarela. Tidak termasuk kepahlawanan berarti kalau terpaksa. Misalnya diancam orang, ayo kalau kamu tidak nolong dia, nilaimu jatuh pokoknya. Nah, diancam dosenmu gitu. Ya kamu sebenarnya bukan kepahlawanan itu. Bukan pilihanmu sendiri, bukan kesadaranmu sendiri.
Jadi tindakan heroik itu ya kamu sadari sendiri secara sukarela. Yang kedua, mengandung resiko biasanya. Bahkan kadang-kadang menuntut pengorbanan. Kalau tidak ada resikonya sama sekali, ya biasa, ya itu tindakan biasa saja. Dia istimewa karena sebenarnya resikonya besar itu. Tapi dia berani melakukan itu. Nah, itu kepahlawanan. Nah, makanya sekedar kamu jemput pacarmu ngantar kuliah misalnya, itu belum kepahlawanan. Tapi kalau gara-gara jemput itu sendiri kamu akhirnya bolos kuliah, dimarahi dosenmu, nilaimu jatuh, itu pahlawan. Cuma ya pahlawan untuk pasanganmu saja. Jadi mengandung resiko ya. Para pahlawan itu mengorbankan nyawa, meninggalkan keluarga. Ada banyak hal, padahal mereka tidak dapat gaji, tidak dapat bayaran. Lebih banyak yang diberikan daripada yang didapat. Itulah tindakan kepahlawanan. Yang ketiga, hasilnya adalah sesuatu yang dianggap bernilai. Maka tidak ada kepahlawanan dalam kejahatan misalnya. Orang ini pahlawan loh, dalam dunia kriminal ya tidak ada. Kriminal ya kriminal, bukan pahlawan. Jadi dia hero dalam dunia perjudian misalnya, ya enggak, ya bukan hero itu. Jadi main judi ya tidak melahirkan para pahlawan. Baik, jadi ini mudahnya ya 3 ciri tindakan kepahlawanan. Sadar dan rela, meskipun resikonya besar dan memerlukan pengabdian, dan tujuannya adalah sesuatu yang bernilai. Inilah act of heroism. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang mulai filsafatan. Kalau tadi pengertian-pengertian. Sekarang kita belajar jenis-jenisnya pahlawan, kategori-kategorinya pahlawan. Ini ternyata ya banyak juga filosof yang membahas ini, termasuk para filosof Yunani. Aristoteles itu juga beberapa kali nulis tentang pahlawan. Termasuk yang paling awal itu Aristoteles pernah nulis tentang epic hero. Jadi ada 6 kategori pahlawan. Ada epic hero, ada classical hero atau romantic hero, ada tragic hero, hero yang tragis, ada anti-hero, ada everyday hero, ada superhero. Nah, kalian mungkin yang paling kenal ya superhero ini. Spiderman, Superman, Batman, dan kawan-kawan. Ya memang definisinya itu. Kalau epic hero, ini hero yang memang epic, ini agung segala-galanya. Ini epic hero. Biasanya dia ini orang besar, anaknya raja, pangeran, setengah dewa, bangsawan. Perilakunya luar biasa, sampai jadi legenda. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, dia selalu menang. Ini epic hero. Di banyak cerita-cerita, misalnya di cerita-cerita wayang, Ramayana, Rama itu epic hero. Krishna epic hero. Orang-orang besar yang berjasa besar, karyanya besar, dan akhirnya dia jadi legenda besar. Oke, jadi kalau ini rasanya berhadapan dengan tokoh-tokoh dari negeri dongeng. Epic hero. Saya tidak tahu yang hadir ngaji malam hari ini apa bisa ada epic hero. Orang besar berkarya besar. Kalau berkarya besar mungkin banyak, cuma orang besarnya yang saya tidak tahu. Saya saja tidak berani bilang orang besar, saya tergolong kecil. Tidak mungkin jadi epic hero ya. Ya biasanya ini keturunannya orang besar, raja, pangeran, bangsawan. Itu kan cerita-cerita lama itu kan banyak. Para pahlawan itu keturunannya raja siapa, anaknya siapa.
Mungkin kalau sekarang yo keturunannya tokoh siapa, anaknya ulama siapa, dan lain sebagainya. Ini mungkin yang punya potensi jadi epic hero. Nah, yang kedua ada classical hero atau romantic hero. Nah, kalau ini tidak sebesar epic hero, tapi tetap luar biasa. Jadi ini orang biasa, tapi punya bakat hebat, punya keahlian, keterampilan, kehebatan yang ini tidak sembarangan orang bisa. Dan dengan itu mereka melakukan tindakan heroik. Ini namanya classical hero atau romantic hero. Kalau ini di antara kita mungkin bisa banyak. Misalnya ada yang pinter renang. Dengan kepandaiannya renang ini, kalau yang lain mungkin renangnya hanya pelan-pelan, dia bisa cepat sekali. Akhirnya dia bisa menyelamatkan orang tenggelam misalnya. Ini classical hero namanya, romantic hero. Menyelamatkan yang lain yang terancam, yang kalau orang biasa tidak mungkin bisa menyelamatkan. Oke ya, ini tidak termasuk yang suka menggarapkan skripsi temannya ya. Itu tidak masuk hero itu. Ya kalau ngajari tidak apa-apa. Jadi orang biasa tapi punya kemampuan luar biasa, akhirnya dia bisa jadi hero dengan kemampuannya ini. Ini namanya romantic hero. Ada yang ketiga, kalau ini mulai variasi-variasi unik. Ada tragic hero. Hero yang tragis, tragedi. Ini ya hero sih sebenarnya, orang dengan kemampuan luar biasa, mampu melakukan perbuatan-perbuatan heroik, tapi sad ending. Akhirnya tragis. Sudah berjuang sampai segitunya, tapi ya terus akhirnya meninggal, kalah misalnya. Ini tragis. Sudah dibelain sampai segitunya, tapi kok ya terus kalah. Itu tragis. Kamu sudah berjuang mati-matian bertahun-tahun, dikawin orang. Kamu jadi hero yang tragis, itu namanya. Oke ya. Ya ndak apa-apa lah, meskipun tragis kan tapi hero. Kamu pahlawan. Ya. Jadi tragic hero itu potensinya hebat, tapi yo kalau di bukunya pakai istilah ditakdirkan untuk gagal. Ya sudah sih melakukan tindakan-tindakan heroik, tapi tetap ndak menang. Dia punya kelemahan yang terus membuat dia jatuh. Ini hero yang tragis. Oke, saya tidak tahu kamu pernah ngalami apa enggak. Yang sudah berjuang mati-matian malah kamu mati-matian bantu temenmu biar studinya cepat selesai, malah kamu yang kena DO. Itu hero yang tragis kamu berarti. Baik, nah lanjut. Kalau yang ini menarik, anti-hero. Kalau anti-hero ini sebenarnya tidak bakat jadi hero. Kelakuannya wis kurang ajar ya wis. Tapi kok mengalami situasi yang kemudian dia respon secara heroik. Ini namanya anti-hero. Saya sebenarnya tidak pengen nolong, tapi kok situasinya mau tidak mau membuat aku harus nolong. Ini namanya anti-hero. Atau kelakuannya sebenarnya jelek, tapi dia menolong orang, menyelamatkan orang dengan kejelekannya itu. Banyak kan ada cerita-cerita orang mencuri kemudian dibagi-bagi pada yang tidak mampu. Itu kan lewat jalan anti-hero. Sifat, karakter, kualitasnya itu sebenarnya kualitasnya penjahat ini, bukan pahlawan. Tapi justru dari situ dia mengalami pembalian atau dihadapkan pada situasi yang kemudian berbalik, dia jadi hero. Ini namanya anti-hero.
Nah, jadi anti-hero itu bukan kok terus tidak mau jadi pahlawan, tapi dia harusnya tidak pantas jadi pahlawan. Tapi situasi menyeret dia untuk jadi pahlawan. Nah, ini namanya anti-hero. Kan banyak itu film-film cerita-cerita yang kayak gini kan. Awalnya jadi penjahatnya, terus belakangan malah jadi jagoannya. Karena terpaksa oleh situasi. Baik. Kemudian ada lagi, kalau ini lebih biasa lagi, namanya everyday hero. Kalau ini orang biasa, ya tidak punya kemampuan hebat apapun. Kalau romantic hero tadi kan masih punya kemampuan hebat. Kalau ini seperti kita lah. Tapi terus terseret dalam situasi yang membuat kita melakukan tindakan heroik. Nah, ini namanya everyday hero. Jadi pahlawan yang sehari-hari saja, biasa saja. Kalau disuruh melakukan tindakan luar biasa, tidak bisa. Keterampilan luar biasa, tidak mampu. Tapi situasi menyeret dia untuk jadi pahlawan, untuk berjuang. Ya wis akhirnya ya berjuang melakukan tindakan heroik semampu dia. Kayak misalnya 10 November 45 itu kan banyak sekali yang terjun ke medan perang tanpa mungkin pernah dilatih perang-perangan, tanpa punya keahlian militer apapun, akhirnya bambu runcing saja diambil dan lain sebagainya. Ini tipe everyday hero. Situasi yang memaksa yo, mau ndak mau kita harus berjuang sekarang. Itu everyday hero. Nah, yang terakhir ada superhero. Kalau ini saya tidak perlu jelaskan ya. Kebalikannya everyday hero. Dia punya kemampuan luar biasa. Yo, termasuk ada yang bisa terbang, bisa ngilang, bisa punya keris petir misalnya, atau bisa ya. Oke ya, itu jenis superhero itu. Oke, baik. Ini kategori pahlawan. Nah, kalau kalian nanti misalnya ingin nulis tentang pahlawan dan kepahlawanan atau mengkaji pahlawan tertentu, boleh dianalisis pakai teori ini. Ini pahlawan yang saya bahas ini jenisnya epic hero, atau classical hero, atau tragic hero, atau anti-hero, atau everyday hero, atau superhero. Nih, kalian nanti mulai punya kacamata sekarang untuk mengklasifikasi para pahlawan. Baik, saya lanjut. Ini lebih dalam lagi analisisnya tentang jenis-jenis pahlawan. 6 Archetypes of Hero. Ini saya ambil dari bukunya Carl Person, The Hero Within. Jadi ini pola dasar seorang pahlawan. Nanti kalian bisa mencermati dirimu ya. Kalian itu tipe pahlawan yang bagaimana? Seandainya kalian itu pahlawan, perjuanganmu dalam rangka apa? Ada model pertama, archetype. Archetype itu pola dasarnya, blueprintnya kepahlawanan. Yang pertama namanya model yatim piatu, orphan. Nah, model yatim piatu itu biasanya world view-nya, cara dia memandang hidup ini adalah penderitaan. Maka tindakan kepahlawanannya itu mengatasi penderitaan, mengatasi kesulitan. Jadi kalau kalian menganggap hidup ini serba susah, wah di sini masalah, di sana masalah, ada problem ini, problem itu, wah ini perlu dilawan, ini perlu. Nah ini dengan sudut pandang semacam itu, tindakan kepahlawanan yang mungkin lahir adalah
mengatasi masalah, mengatasi kesulitan. Nah, pahlawan semacam ini namanya model yatim piatu. Saya tidak tahu kenapa person pakai analogi yatim piatu. Mungkin karena anak yatim piatu itu sejak kecil kan sengsara. Saya tidak tahu beliau orang mana, mungkin pernah nonton film Ratapan Anak Tiri itu. Yang sejak kecil susah, terus ditinggal mati orang tuanya, dibully ibunya yang baru dan lain sebagainya. Hidupnya susah. Berarti kepahlawanan itu apa? Bebas dari penderitaan ini loh. Jadi kalau perjuangan kepahlawananmu isinya adalah pembebasan dari penderitaan, nah, kamu pahlawan tipe yatim piatu. Nanti ada jenis kedua, mode pengembara, wanderer. Pahlawan tipe pengembara itu yang melihat hidup ini adalah petualangan. Jadi hidup ini isinya bertualang. Nah, kepahlawanan orang yang bertualang ini hasilnya apa? Menemukan jati diri. Jadi menemukan hakikat diri. Semakin luas perjalanan petualangannya, dia akan semakin dalam mengenali dirinya. Nah, ini tipe kepahlawanan jenis kedua. Coba kalian renungi ya dirimu itu, kamu memandang dunia ini kayak gimana sih? Kalau ternyata Pak, dunia ini ya tempatnya kita bertualang, mencari pengalaman sebanyak mungkin, meluaskan wawasan seluas mungkin, berarti kamu pahlawan tipe wanderer, tipe pengembara. Biasanya perjuangannya tipe pengembara itu menemukan jati diri. Nah, kayak cerita-cerita itu loh, pahlawan kalau sudah berangkat mengembara itu kan biasanya mencari jati diri. Jadi mencari dirinya sendiri sampai dia paham ternyata aku itu orang yang kayak gini. Jadi pengalaman luas, wawasan luas itu ujungnya untuk menemukan dirinya sendiri. Nah, ini berarti kalian tipe wanderer, tipe pengembara. Ada lagi tipe yang ketiga, pahlawan itu tipe pendekar, warrior. Tipe pendekar itu memandang hidup ini sebagai pertarungan. Jadi pertarungan itu melihat hidup ini itu antara menang atau kalah. Berarti kalian tipe warrior. Kalau kalian nganggap hidup ini ya kalau tidak menang ya kalah. Pokoknya saya harus unggul, saya harus menang, saya harus nomor 1. Nah, ini berarti kalian kalau jadi pahlawan berarti pahlawan tipe warrior, tipe petarung, pendekar. Nah, tipe warrior ini kepahlawannya terletak pada pembuktian diri. Kalau tadi kan mencari jati diri, kalau warrior ini membuktikan diri. Ternyata aku memang tangguh, ternyata aku memang welas asih, ternyata aku memang peduli sesama, ternyata aku memang siap berkorban untuk orang lain. Ini tipe warrior, tipe petarung, ingin membuktikan dirinya. Nah, ini tipe para pemberani. Jadi kalau kalian punya pandangan dunia, memahami hidup ini antara menang atau kalah, siapa yang ranking 1, siapa ranking 2 dan seterusnya, kalian tipe warrior. Hidup ini berarti medan kepahlawanan untuk membuktikan diri. Nah, ini loh terbukti. Ternyata aku ini memang sangat spiritualis. Ternyata aku ini memang sangat peduli sesama. Ternyata aku ini memang lebih dari yang lain. Nah, ini berarti kamu tipe pendekar, tipe warrior. Nanti yang keempat, ada tipe altruis.
Nanti kita jelaskan panjang ya altruisme ini, karena hubungannya dengan kepahlawanan. Kemurahan hati. Ini untuk kita yang menganggap hidup ini adalah komitmen, kebaikan, melayani. Jadi hidup ini ya tujuannya berbuat baik pada orang lain. Ini namanya pahlawan tipe altruis. Yang kita bahas sejak awal tadi mungkin kebanyakan tipe altruis ini. Mempersembahkan hidup untuk orang lain. Ya kepahlawanannya di situ, menolong orang, melayani orang. Jadi kalau kalian, ya tugas kita ini bermanfaat pada orang lain. Tugas kita tugas pelayanan, tugas kita tugas pengabdian, menolong sesama. Nah, ini berarti kalian jenis pahlawan altruis. Pahlawan yang murah hati. Yo yang di atas tadi juga pahlawan dalam tipenya sendiri-sendiri. Nah, nanti ada juga tipe inosen. Tipe sederhana, bersahaja. Tipe inosen itu apa? Orang yang menganggap hidup ini sebagai kegembiraan. Yo hidup itu dinikmati lah ya. Hidup itu yo mari kita senang-senang dalam hidup ini. Masa hidup sekali saja kok sumpek. Nah, kalau kalian punya pandangan hidup seperti ini, kalian tipe pahlawan yang inosen. Yang sederhana, tidak muluk-muluk, ya pokoknya kita ada apa ya kita nikmati saja. Kita punya apa ya kita nikmati saja. Nah, ini tipe inosen. Tujuannya pahlawan jenis ini itu mencapai kebahagiaan. Jadi gimana caranya kita tetap bahagia? Oh bahagia itu tidak perlu keluar-luar diri, yang penting dalam diri. Yo ayo kalau gitu kita masuk ke dalam diri. Ini tipe sederhana, santai. Bahagia itu terletak dalam penerimaan kita. Oh iya berarti ya kita nikmati saja. Jadi ini tipe inosen. Jadi kalau wah Indonesia itu gimana dijajah 350 tahun kok tidak marah-marah, berontak semua sampai. Ya mungkin di antara kita banyak yang tipe inosen ini. Jadi kepahlawanannya terletak dalam menikmati hidup. Tidak apa-apa kita dijajah lama, yang penting kita nikmati apa adanya. Kita nikmati situasi ini. Saya pernah ngalami naik bis dipindah-pindah bolak-balik. Mungkin karena sepi bisnya. Kan jadi capek, baru nyampe satu kota diturunkan ganti bis. Itu orang sebelah saya bilangnya begini, ndak apa-apa mas dipindah-pindah, yang penting selamat sampai tujuan. Nah, padahal harusnya sudah jengkel, sudah sebel luar biasa, tapi masih bisa menikmati situasi. Nah, ini pahlawan juga, tapi tipe inosen namanya. Yang penting menggembirahi hidup, menikmati hidup. Jadi jangan minder, berarti tipe pahlawan itu banyak. Kalian ada di posisi manapun bisa beratribut hero. Tapi dalam tipemu sendiri. Kemudian yang terakhir, ini yang banyak dicari orang. Tipe magician, tipe pesulap. Jadi tipe pesulap ini memandang hidup ini harus kita ciptakan. Hidup ini harus kita kendalikan, kemudian kita arahkan ke situasi yang lebih baik. Nah, ini tipe magician. Kepahlawanannya dalam bentuk transformasi diri. Mengubah diri, mengubah masyarakat jadi lebih baik. Nah, ini kita pejuang-pejuang besar itu bisa kita sebut pesulap. Dia ingin menciptakan dunia versinya. Jadi dia ingin mengubah situasi jadi lebih baik sesuai yang dia inginkan. Ini tipe magician. Nah, kalau kita ingin perubahan-perubahan besar dalam hidup ini, kita perlu banyak pahlawan tipe magician. Kalau kita ingin menikmati hidup bahagia apa adanya, kita perlu banyak pahlawan tipe inosen.
Kalau kita ingin membentuk dunia yang saling peduli, saling kasih sayang, saling kerjasama, kita perlu banyak pahlawan altruis. Kalau kita ingin membuktikan diri kita dengan segala ideal yang kita miliki, kita perlu banyak tipe warrior. Kalau kita ingin meluaskan wawasan, meluaskan pandangan, nambah pengalaman seluas mungkin demi meningkatkan kualitas kapasitas diri dan masyarakat, kita perlu banyak tipe pengembara. Nah, kalau kita menganggap dunia lingkungan saya itu Pak, lingkungan rusak, penuh penderitaan, penuh kesulitan, penuh kesusahan, kita perlu banyak hero tipe orphan, tipe yatim piatu. Nah, silahkan dibaca masyarakatmu butuh tipe apa, dan kalian itu termasuk hero tipe apa. Nah, setelah ini boleh pulang nanti mikir, aku itu hero tipe apa ya, pahlawan tipe apa. Jadi nanti pulang ke rumah itu kamu boleh bangga, ternyata aku juga pahlawan di tipeku sendiri. Bahkan sekedar ingin menikmati hidup, itu juga tergolong pahlawan meskipun jenisnya innocent. Ini namanya 6 archetypes of hero. Jadi pahlawan, blueprintnya pahlawan yang ada dalam dirimu. Kamu itu hero tipe apa? Semua orang adalah pahlawan di level dan gayanya sendiri-sendiri. Ini kalau pakai teori ini. Syukur-syukur kamu punya beberapa archetype dalam dirimu. Kalau dibutuhkan Pak, saya bisa altruis, tapi pada saatnya saya bisa magician. Dan sekali-sekali ya bisalah kalau saya dituntut membuktikan diri ala warrior. Saya pun masih semangat jalan kemana-mana seperti wanderer. Termasuk kalau ada masalah, ada kesulitan, saya berani turun untuk mengatasinya. Oh, kamu pahlawan tipe lengkap, 6-6-nya ada. Itu kan luar biasa, lumayan. Baik, jadi ini pola dasarnya. Kalau ini tadi kategori-kategorinya. Namanya archetypes of hero. Ya paling tidak sekarang kita dapat wawasan baru. Jadi membahas kepahlawanan tidak harus cerita-cerita saja tentang sejarah para pahlawan, yaitu kita kaji sudah sering di banyak buku. Sekarang kita bangkitkan semangat kepahlawanan dalam hidup ini. Yang inspiring tadi, mari kita bangkitkan jiwa kepahlawanan kita. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang perspektif-perspektif. Kalau ini mulai menganalisis, mulai berpikir tentang apa dan bagaimana kepahlawanan itu. Perspektif pertama, pahlawan itu termasuk jenis perilaku prososial. Karena nanti ada kebalikannya, antisosial. Antisosial itu orang yang eksklusif, isolatif, egois. Kalau prososial itu orang yang mau berbaur, bergabung di tengah masyarakat dan berkontribusi. Jadi perilaku prososial itu cirinya tadi yang paling jelas empatik. Jadi kita bisa memposisikan diri di posisi orang, kita peduli terhadap hak, perasaan, kesejahteraan orang lain. Jadi tidak egois tadi. Bentuknya membantu, berbagi, menghibur, kerjasama, berkorban untuk orang lain. Ini jenis perilaku prososial namanya. Jadi mengutamakan orang lain, membantu orang lain, berbagi dengan orang lain. Mau ngambil minuman penuh, tapi kok yang ngaji banyak, ini apa cukup? Sudahlah saya ngambil setengah saja. Ini prososial namanya. Oke, atau saya sudah ngambil banyak, sudah terlanjur, yang lain kok nggak dapat. Ini terus kalau mau minum ditawar-tawarkan.
ke yang lain meskipun basa-basi. Nah, tapi itu kan paling tidak peduli ada yang lain gitu loh, tidak cuek saja. Nah, ini namanya perilaku prososial. Kepahlawanan itu jelas prososial. Tapi jangan lupa, prososial itu ada tipenya juga. Ada tipe proaktif, ada tipe reaktif, ada tipe altruistik. Kalau proaktif, itu kamu peduli dengan yang lain sebenarnya untuk keuntunganmu sendiri. Nah, biar yang lain juga senang padaku, yang lain juga sayang padaku, dan lain sebagainya. Itu namanya proaktif. Yang kedua, reaktif. Kalau reaktif itu kamu melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi sebenarnya itu kebutuhanmu. Kalau yang tadi kebutuhannya orang sih, tapi saya dapat keuntungan dari situ. Keuntungannya sekarang dia jadi manut kalau saya perintah-perintah. Sekarang dia jadi ikut kalau saya nasihati. Ini berarti proaktif. Tapi kalau reaktif, ini kepentinganku. Saya membantu orang-orang kemarin waktu bakti sosial itu sebenarnya biam untuk dalam rangka program organisasiku biar jalan, biar anggarannya terserap misalnya. Ini namanya reaktif untuk kebutuhan kita sendiri. Ada juga yang altruis. Kalau altruis itu memang untuk orang lain, sama sekali aku tidak mikir kepentinganku. Baik. Nah, di teori prososial, tindakan kepahlawanan kita itu sebenarnya ya ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Yang pertama, mood boosting. Dia membooster mood kita. Namanya mood boosting effect. Kalau kita bantu orang lain itu kan mood kita jadi tambah. Senang membantu orang itu, menggembirakan, kita jadi cerah. Kita membantu orang terus orangnya, wah terima kasih ya mas, semoga nanti rezekinya lancar, segera ketemu jodohnya, segera. Itu kan moodmu nambah naik itu. Kamu merasa hebat sekali padahal cuma ngasih 2.000. Tapi kan busmu naik, jadi moodmu naik. Tadi baru sedih ketemu orang kok bersyukur pada kita, terima kasih pada kita. Itu kan mood kita jadi tidak bete lagi, jadi naik. Itu mood boosting efek namanya. Yang kedua, social support. Kita sering melakukan kebaikan orang lain, ya masyarakat kita akan jadi teman, akan jadi pendukung, akan jadi orang kita nanti. Itu social support namanya. Kita akan mendapat dukungan sosial. Dan yang ketiga, stress reducing, mengurangi stres. Jadi jangan ragu-ragu melakukan tindakan prososial itu. Kenapa? Menguntungkan untuk kita. Meskipun ini tidak boleh jadi hitungan. Karena kalau jadi hitungan, kita masih proaktif atau reaktif. Dia mood boosting, social support, dan stress reducing. Nah, di teori prososial juga disebut ada situasi-situasi yang biasanya mendorong orang melakukan tindakan prososial. Apa pendorongnya? Yang pertama biasanya takut atau malu dipandang jelek. Atau sebaliknya, ingin dipandang baik. Nah, ini menarik. Misalnya ada orang minta-minta, wah banyak yang lihat ini kalau tidak ngasih, mosok level saya kok tidak ngasih, terus kamu ngasih. Atau lagi Jumatan ada kotak jalan, sebelah sana ngasih, sini ngasih, sini ngasih. Mosok aku sendiri yang tidak ngasih, malu ya sudahlah. Padahal tadi maunya nggak ngasih loh, tapi kok ya malu ya. Yang lain ngasih, ya sudah tak kasih. Nah itu alasan pertama. Ya alhamdulillah loh, kamu kalau nggak terpaksa gitu tidak sodako. Gara-gara kamu malu akhirnya kamu sodako. Kayak ditarik iuran itu loh. Wah ini kita kelompok berlima sih,
Yang sini nyumbangnya 100.000, 100.000, 100.000. Wah, saya sebenarnya tadi pinginnya 10.000 saja, tapi kok yang lain 100, jadi ndak enak. Ya wis 100. Ada ndak di antara kalian yang kalau mau nyumbang lihat dulu yang lain nyumbang berapa? Itu kemungkinan karena alasanmu melakukan kebaikan tadi malu atau takut dipandang jelek orang lain. Jadi kamu tidak mikir kemampuanmu. Padahal kamu mau nyumbang 100. Yang lain cuma 10, 20. Ya sudahlah, saya 20 saja. Nah, itu motifnya persepsi orang lain. Dan juga tanggapan orang lain. Dan juga jumlah orang yang hadir. Semakin banyak orang yang tahu, ya semakin tinggi minatmu untuk dilihat orang, untuk pencitraan. Nah, ini situasi-situasi yang mendorong kita untuk melakukan tindakan prososial. Kalau penghambatnya banyak. Saya sebut salah satu, yaitu ada istilah, mungkin bahanmu merenung. Namanya bystander effect. Bystander effect itu, orang itu seringkali jadi kurang peduli ketika ada orang lain. Misalnya ya, ada kecelakaan di pinggir jalan. Itu biasanya justru yang nolong sedikit atau malah tidak ada yang nolong. Kenapa? Bystander effect. Semua nunggu, ini kan banyak orang, mestinya ada yang nolong lah. Semua nunggu yang lain yang nolong. Ini namanya bystander effect. Jadi misalnya kamu ada teman, wah ini temanku saya tahu uangnya habis akhir bulan, tidak punya uang. Sudahlah, nanti kan dia kenalannya banyak, mesti adalah yang bantu, bukan saya. Yang lebih akrab temannya juga banyak selain saya. Akhirnya kamu cuek dengan dia, tidak mau peduli. Karena menganggap yang lain mesti yang peduli padanya banyak lah. Ini namanya bystander effect. Jadi kamu kalau bahasa Jawa ini njagake yang lain. Bahasa Indonesia ini njagake itu apa? Mengandalkan yang lain. Itu bystander effect namanya. Ada orang kecelakaan di sebelahmu, biar aja, mesti banyak yang nolong kok, kamu lewat saja. Itu bystander effect. Oke, ini salah satu situasi yang menghalangi kita melakukan kebaikan, kepedulian pada sesama. Kamu nunggu yang lain. Padahal kalau tidak ada yang gerak sama, kalau bahasa agama itu kan kayak fardu kifayah itu loh. Kalau sudah ada yang ke masjid, ya sudah Pak, hukumnya fardu kifayah saja. Terus kamu tidak ke masjid. Semua mikir begitu, akhirnya masjidnya kosong. Fardu kifayah saja, kalau sudah ada yang nandangi kan sudah. Akhirnya kosong beneran masjidnya. Itu namanya bystander effect. Kamu menganggap sudah ada yang menyelesaikan yang lain. Baik, jadi heroisme itu berarti prososial, bukan antisosial. Teori kedua, perspektif kedua. Tentu saja heroisme, ini istilah tadi bolak-balik disebut ya. Heroisme itu altruistik. Altruistik itu dari kata-kata alter. Alter itu artinya orang lain. Jadi berarti perilaku altruistik itu perbuatan yang orientasinya kebaikan orang lain. Jadi mudahnya altruisme itu perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa peduli diri sendiri. Altruisme tidak sama dengan loyalitas atau kewajiban. Kenapa sih kamu kok membantu orang itu? Wah, undang-undangnya nyuruh saya bantu Ayatnya memaksa saya untuk memberi sedekah misalnya. Cara berpikirmu begitu, ini tidak termasuk altruis. Karena tidak muncul dari keinginanmu sendiri, tapi karena dipaksa oleh kewajiban, oleh loyalitas. Diperintah oleh raja, diperintah oleh pemimpinnya.
lembaga saya mengharuskan saya harus sodako setiap bulan sekian. Nah, kalau paksaan-paksaan semacam ini ya pasti bukan altruis. Cirinya altruis itu tadi ya, empatik, social responsibility, tanggung jawab sosial, inisiatif, keinginan sendiri, dan tentu saja rela berkorban. Empatik, social responsibility, inisiatif, dan rela berkorban. Inilah namanya perilaku altruistik. Kalau saya tidak salah ingat, ngaji filsafat fase awal-awal, masih belum ada seri 20-an lah, paling seri belasan, itu ada tema egoisme dan altruisme. Silahkan teman-teman cari. Nah, sekarang kita lihat alasan-alasan yang biasanya dipakai orang untuk melakukan tindakan kepahlawanan atau altruistik tadi. Jadi ada beberapa teori untuk menjelaskan kok ada ya orang melakukan tindakan heroik. Ada teori biologis, namanya teori kin selection. Kin selection itu, kin itu kekerabatan. Manusia itu punya kecenderungan berkorban, kemudian berjuang, kemudian perhatian pada kerabatnya, saudara-saudaranya. Ini namanya kin selection. Jadi kayak ibu tadi, kok bisa ya berkorban segitunya? Iya, karena pada anaknya sendiri. Kayak kita berkorban pada saudara kita sendiri. Jadi memang ya manusia itu fitrahnya begitu. Makanya kita kan selalu diminta, yuk kita luaskan persaudaraan kita. Jangan hanya saudara kandung, tapi juga saudara sesama daerah dong, saudara sesama bangsa dong, saudara sesama agama dong, saudara sesama manusia dong. Tidak masalah. Kalau bahkan sampai level manusia kita anggap saudara, ya mungkin saja kita lebih ringan melakukan tindakan heroik atau altruis. Kenapa? Karena manusia itu secara alami punya dorongan kin selection tadi. Kalau saudaraku ya tak bantu, tapi kalau bukan siapa-siapa ya enggak lah. Nah, tapi kalau saudaranya banyak, luas, itu kan berarti bisa bantu siapa saja dengan ringan. Oke, itu teori pertama. Teori kedua dari bidang neurologi. Kalau menurut neurologi, ketika kita berbuat baik pada orang lain, nanti ada saraf-saraf otak tertentu yang menyala, yang hidup dan senang. Makanya tadi membantu orang lain itu menyenangkan. Kadang-kadang lebih menyenangkan daripada kita sendiri mencapai hal tertentu. Ibu itu gembiranya luar biasa, misalnya kalau anaknya lulus. Lebih gembira daripada anaknya sendiri. Karena anaknya begitu lulus wisuda stres. Setelah lulus mau apa ini? Tapi ibunya gembiranya beneran. Justru yang lulus gembiranya cuma setengah-setengah. Nah, ini neurologis. Jadi karena ibu tahu dia sudah memberikan banyak, membiayai anaknya, berjuang untuk anaknya, dan gembira ketika anaknya sukses. Berbagi itu menyenangkan. Kalau ada orang kita beri apa, kemudian wah terima kasih ya, pemberianmu itu membuat hidupku ringan sekarang aku. Itu kan kita gembira sekali membantu orang dan orangnya benar senang dengan yang kita berikan. Karena memang ada sinyal-sinyal di otak kita yang itu hidup, gembira, senang dengan melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi boleh dicoba kalau kalian sedang suntuk, stres, cari orang untuk dibantu, sodako. Itu akan menggembirakanmu, apalagi orangnya memang benar butuh. Akan membuatmu gembira. Meskipun tidak harus dikontenkan ya, seperti saya bilang tadi. Nah, sekarang kan apa-apa dikontenkan ya, rasanya tinggal separuh nanti. Karena begitu kamu kontenkan, ternyata kontenmu tidak ada yang nge-like kan, terus kamu
berubah, tidak jadi seneng, kamu misuh-misuh, sudah dikontenkan orang-orang itu tidak peka. Ya, salahmu sendiri itu, targetnya ngonten. Ini argumen neurologis. Ada argumen sosial. Argumen sosial apa orang bantu orang lain itu? Hukum timbal balik. Jadi kita itu manusia terbatas. Kita selalu memerlukan bantuannya orang lain dalam banyak hal. Maka logikanya saya harus banyak bantu orang lain, karena siapa tahu kapan-kapan saya yang perlu dibantu. Nah, ini namanya logika sosial, logika timbal balik. Hidup bersama orang ya begitu. Saya butuh kamu, kamu butuh saya. Maka kita harus saling longgar, saling menguatkan untuk saling membantu. Saya berkorban untukmu pada saatnya mungkin pas aku perlu, engkau berkorban untukku. Atau kamu dulu sudah berkorban untukku, ya logikanya sederhananya saya harus berkorban untukmu kalau pas engkau membutuhkan. Nah, ini argumen sosial dari perilaku heroisme. Ada lagi argumen kognitifnya. Kalau kognitifnya yang jelas empati tadi ya. Semakin kita berempati pada orang, semakin kita ingin membantu dia. Yang kedua, jangan lupa membantu orang, berkorban untuk orang, itu meringankan perasaan kita sendiri. Misalnya, ada teman minta sangat butuh. Itu kan begitu kita bantu dia, ringan sudah beban kita. Ya sudah, saya sudah bantu meskipun semampu saya. Itu kan ringan. Tapi kalau kita pelit, tidak mau bantu, itu biasanya terus malah jadi beban. Aku ini kok tega ya, tapi ya gimana lagi. Tapi ya kok aku ya tega. Ini kan tidak enak. Kamu ganjel terus. Jadi perasaanmu terus jadi bolak-balik terus. Kamu punya duit, temanmu hutang misalnya. Wah, ini akhir bulan ya, saya mbok yo dipinjemi, duitku habis. Yo aku sendiri juga butuh. Emangnya yang akhir bulan kamu? Kamu akhir bulan, aku kan juga akhir bulan. Misalnya. Nah, terus ndak kamu kasih padahal kamu ada. Itu kan kamu terus kepikiran kan? Apa tadi harusnya tak kasih saja ya, tapi kalau tak kasih lah aku ya butuh. Itu kan ringan. Jadi memberi itu meringankan kamu justru. Membebaskanmu dari perasaan negatif. Jadi ada beberapa argumen kalau kita berpikir mendalam, kenapa sih kita harus melakukan tindakan heroik, tindakan altruis yang berkorban untuk orang lain. Secara biologis kita itu memang cenderung membantu, cenderung senang untuk menyelamatkan saudara-saudara sendiri demi masa depan. Secara neurologis kita gembira kalau membantu orang lain. Secara sosial kita perlu timbal balik, saling bantu dengan orang lain. Secara kognitif perasaan kita akan ringan. Dan juga empati kita akan hidup kalau kita membantu orang lain. Oke, ini beberapa argumen. Kemudian ada beberapa perspektif. Yang pertama, ternyata ini ada pandangan heroisme itu, tindakan heroik, kepahlawanan dan juga altruis itu sunnatullah. Salah satu pola hidup. Jadi sunnatullah itu kan sunnahnya hidup ini. Jadi modenya hidup ini, rumusnya alam semesta. Ada yang berteori bahwa kepahlawanan itu kan berarti kesediaan kita untuk berjuang untuk orang lain di luar diri kita, kan seperti tadi. Ini niscaya. Alasannya apa? Yang pertama, Allah itu menciptakan manusia beda-beda. Jadi saya mampu filsafat, teman-teman mungkin ngertinya fisika. Ada yang ahli HP, ada yang ahli laptop, ada yang ahli masak, ada yang macam-macam, beda-beda kita. Kalau saling egois, tidak jalan hidup ini. Jadi yang ahli masak misalnya, ya sudah kamu tidak bisa masak, ya rasain sendiri, kamu tidak bisa makan. Saya bisa masak, makanya saya masak, saya makan-makan sendiri, makan urusanmu.
Terus yang pinter masak ini terus HP-nya rusak. Minta tolong temennya, "Mbok, saya dibenerin HP-ku." Ayo sudah, saya bisa HP ya untuk saya sendiri, ngapain bantu kamu? Kamu kan sudah bisa masak, saya bisa HP. Ya sudah, urusan sendiri-sendiri. Kacau hidup ini. Kalau manusia itu tidak saling berkorban untuk sesamanya, bubar hidup ini. Kalau tidak ada orang yang mau berkorban, besok pagi kiamat. Kalau tidak percaya, misalnya di situ saya tulis, orang tua misalnya, anak bukan saya yang ngatur, urusannya Gusti Allah, punya takdir sendiri, sudah anaknya terus dicuekin. Nanti guru-guru juga begitu, ngapain aku capek-capek ngajar, ngapain aku capek-capek ngurusi murid-murid mahasiswa, wong diajar sampai capek ya kayak gitu kelakuannya. Urusannya dewe-dewe. Itu kalau semuanya urusannya dewe-dewe, urusannya sendiri-sendiri, tidak ada yang mau berkorban, bubar hidup ini. Jadi salah satu sunatullah dalam hidup, kita harus mau berkorban. Ngaji seperti ini apa bisa jalan kalau semuanya tidak mau berkorban? Saya tidak mau capek, Pak. Saya tidak mau repot, Pak. Apalagi saya, kalau saya tidak mau repot, bubar. Saya tidak mau, sudah. Kalau semua serba tidak mau, bubar. Justru hidup ini nyaman ketika orang saling ngalah, saling mau berkorban. Jadi, ndak apa-apa wis, saya yang ngurusi ini ya, nanti kamu yang ngurusi bagian itu. Kamu rugi waktu, saya rugi tenaga, ndak apa-apa ya. Nanti teman kita yang satu itu rugi biaya, kita sama-sama berkorban. Tapi kan hidup kita nyaman. Nah, nanti ada yang membuktikan kenapa sih heroisme itu bagian dari sunatullah. Bahkan binatang-binatang pun banyak yang melakukan tindakan heroik. Di situ dicontohkan misalnya kelelawar jenis vampir. Kelelawar jenis vampir itu, meskipun kita sering bikin film itu betapa sadisnya vampir itu, tapi dia sebenarnya sangat sosial, sangat peduli. Jadi kelelawar itu bisa menghisap darah di mana kemudian diberikan pada teman-temannya, spesiesnya yang tidak kebagian makan. Dan itu otomatis, mereka tidak butuh diceramai, tidak butuh ustadz untuk nasihati, mereka otomatis melakukan itu. Dari aspek ini kita kalah sama vampir jenis kelelawar tadi. Ada lagi jenis tupai tanah itu. Dia ini sering memperingatkan, itu terjemahannya salah. Maksud tupai memperingatkan orang lain, memperingatkan tupai yang lain. Ketika ada pemangsa datang. Jadi kalau dia tahu ada pemangsa, itu dia akan memberi kode teman-temannya semua yang lain. Meskipun dengan dia memberi kode itu resikonya dia duluan yang dimangsa oleh pemangsa itu, tapi teman-temannya yang lain selamat. Nah, ini juga contoh. Ternyata mekanisme alam itu membutuhkan heroisme. Termasuk serangga tertentu yang sering dicontohkan kan lebah dan lain-lain itu. Itu biasanya yang kelas pekerja mengorbankan dirinya untuk tidak berketurunan. Milih kerja saja untuk kelompoknya. Sementara yang bagian berketurunan, tugasnya bertelur saja, berketurunan saja. Bayangkan kalau pekerja-pekerjanya mogok, misalnya minta UMR-nya naik misalnya. Itu bisa dunia lebah kacau balau itu. Tidak dapat makan yang lain. Tapi dia berkorban, tidak berketurunan. Dia berkorban hidup hanya untuk kerja saja demi masyarakatnya. Nah, ini contoh-contoh. Ternyata mekanisme alam itu secara sunatullah memang membutuhkan pengorbanan-pengorbanan, membutuhkan tindakan-tindakan kepahlawanan. Baik. Nah, perspektif selanjutnya, kalau tadi ada sunatullah, ada pandangan heroisme itulah sejatinya manifestasi dari kesadaran di level cinta. Tidak mungkin orang berbuat pada yang lain tanpa pamrih kalau dalam dirinya belum ada kualitas cinta.
Karena sebelum cinta itu ya isinya pamrih-pamrih, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan sendiri. Ikhlas demi orang lain itu adanya di level cinta ini. Tadi kan disebut heroisme yang ada pamrihnya belum heroik. Berjuang lumayan, nanti kalau menang saya bisa jadi pejabat. Ini tidak heroik namanya kan. Kenapa? Karena ada pamrihnya. Dia heroik karena tidak berpamrih. Satu-satunya keinginannya adalah demi yang lain. Dan ini kan karakter cinta yang sering kita jelaskan. Maka tindakan heroik yang sejati itu hanya mungkin dilakukan orang di level kesadaran cinta. Maka para pahlawan, para pejuang bangsa itu ya hakikatnya orang-orang yang sudah sampai pada tataran cinta. Cinta pada tanah airnya. Jadi ini perspektif yang lain. Teman-teman nanti bisa mendalami ini. Jadi kalau tadi heroisme itu sunatullah, heroisme itu juga mahabbah, cinta. Kalau pahlawan bangsa ya hubbul waton, cinta tanah airnya. Perspektif selanjutnya, tindakan kepahlawanan atau heroik itu adalah simbol orang yang bebas dari egonya. Perjuangan hidup paling berat itu kan perjuangan menaklukkan diri kita sendiri. Di antara buktinya orang sudah menang atas dirinya itu kemauan dan kemampuannya melakukan tindakan heroik, tindakan yang berorientasi yang lain, tidak hanya memanjakan egonya sendiri. Kalau egonya masih tebal, masih kuat, ya mungkin melakukan tindakan heroik tapi belum sejati, karena masih ada keinginan-keinginan egois untuk dirinya, tidak untuk yang lain. Jadi ini salah satu perspektif tentang heroisme. Ada lagi perspektif yang lain. Ini perspektif ini nanti teman-teman coba direnungkan. Orang yang mampu melakukan tindakan heroisme itu adalah orang yang sudah tidak terikat lagi oleh hal-hal duniawi dan kesenangannya. Tidak mungkin orang yang terikat itu mau tulus melakukan tindakan heroik atau altruistik tadi. Justru tindakan heroik ini bisa lahir kalau orang sudah terbebas dari keterikatan duniawi. Ini yang membuat heroisme itu tindakan yang mulia. Tadi dia disebut sebagai nilai yang tertinggi dalam hidup ini. Nah, ini ada beberapa renungan untuk kita pikirkan selanjutnya. Jadi ada tulisan yang judulnya Today's Hero, pahlawan hari ini. Ayo direnungi ya. Yang pertama, ada pernyataan begini. Sebagian besar orang adalah pahlawan. Hanya saja untuk bidang tertentu, bidangnya masing-masing. Ya ndak selalu pahlawan itu misalnya pahlawan level nasional yang berjuang untuk negaranya. Paling tidak setiap orang mungkin ada yang pahlawan untuk keluarganya, pahlawan di lingkungannya, dan lain sebagainya. Jadi sebagian besar orang adalah pahlawan meskipun bidangnya beda-beda. Sebagian besar ya, tidak semuanya. Berarti ya sebagian besar kita. Yang kedua, sebagian besar orang adalah pahlawan. Hanya saja belum ketemu momennya. Nah, kalian tidak ketemu kesempatannya. Kalau ketemu kalian sebenarnya pahlawan kok.
Saya itu tidak tega misalnya kalau ada orang kesulitan keuangan. Hanya saja selama ini saya belum pernah ketemu orang yang kesulitan keuangan. Jadi kepahlawananku belum terpancing keluar. Nah, semoga tidak. Jadi setiap orang pahlawan, hanya saja belum ketemu momennya. Tadi kan jenis pahlawan itu macam-macam. Nah, kepahlawananmu mungkin belum terpancing keluar, momenmu belum ketemu. Sehingga potensimu yang besar tidak keluar. Saya kalau ketemu orang kekurangan uang tidak terlalu kasihan. Saya kasihan kalau ketemu orang sakit parah misalnya. Nah, kepahlawananmu keluar mungkin berhadapan dengan orang sakit parah. Saya tidak tega kalau ada anak-anak dibully. Cuma kamu belum pernah ketemu langsung itu. Kalau ketemu langsung, wah kamu bisa tampil jadi pahlawan. Dan banyak. Mungkin momen-momen yang harusnya di momen semacam itu pasti kamu bisa jadi pahlawan. Cuma momennya belum ketemu. Atau yang ketiga, sebagian besar orang adalah pahlawan, hanya saja belum paham situasinya. Jadi dia tidak tahu, ini sebenarnya saatmu jadi pahlawan loh. Cuma karena kamu tolah-toleh saja, melongo saja, tidak jadi akhirnya. Harusnya kamu bisa ini di momen ini jadi pahlawan. Cuma kamu belum memahami situasinya atau mengabaikan situasinya. Jadi pahlawan itu bisa dari mana saja, termasuk dirimu. Cuma mungkin sesuai bidangmu, mungkin kamu belum ketemu momennya, atau sudah ketemu tapi kamu tidak sadar. Nah, ini kamu catat baik-baik ya. Tidak, berarti kita semua berpotensi jadi pahlawan. Nah, kemudian ada lagi 3 lagi, mungkin perlu kita renungi tentang kepahlawanan. Yang pertama, sejarah dan kemajuan manusia banyak didorong oleh orang-orang biasa yang kadang-kadang melakukan hal-hal luar biasa. Jadi tidak selalu orang-orang istimewa. Jadi itu yang tadi saya sebut, kalian semua ini berpotensi jadi pahlawan. Kenapa? Dalam sejarah dunia ini banyak sekali terjadi orang biasa melakukan hal luar biasa. Dan dari situ sejarah bergerak. Tidak selalu sejarah itu digerakkan oleh orang-orang penting, orang istimewa, anaknya raja, anaknya dewa, dan lain sebagainya. Itu kan banyak di dongeng yang kayak begitu. Dalam kenyataannya ya sejarah itu digerakkan oleh orang biasa, tapi mereka melakukan hal-hal luar biasa. Kemudian ada lagi pandangan, kita harus waspada terhadap cerita-cerita, cara berpikir yang memposisikan kita jadi orang biasa. Jadi objek untuk diselamatkan, objek untuk dibantu, objek untuk diringankan, dan lain sebagainya. Ini membuat kita lupa, tidak sadar tentang potensi kepahlawanan dalam diri kita. Kan sering orang-orang itu, ini saya atas nama rakyat loh. Itu ya mungkin enggak. Tapi narasi-narasi semacam ini memposisikan kita hanya jadi orang biasa yang perlu dibantu, yang perlu diselamatkan, yang perlu didukung. Padahal kita semua itu pahlawan. Kok ya dadak nunggu didukung, diselamatkan. Yuk kita selamatkan diri dan lingkungan kita masing-masing. Ini maunya pernyataan ini. Jadi jangan tertipu oleh narasi-narasi. Wah, saya ini apa Pak? Hanya remahan rengginang misalnya. Sering kalimat itu kamu pakaikan belakangan. Saya ini orang kecil, saya ini orang biasa. Sehingga terus kita tidak terpikir untuk melakukan hal-hal luar biasa. Padahal mungkin kita mampu loh. Mungkin kita punya potensi untuk itu. Hanya saja kita tenggelam oleh narasi-narasi tadi. Sehingga kita menganggap kita itu orang kecil, saya bisa apa sih Pak? Ya pokoknya tugas saya ini nanti kuliah, terus kerja, terus punya anak, membesarkan anak, selesai lah Pak. Nah,
Padahal mungkin banyak potensimu yang lain yang harusnya bisa kamu bangkitkan. Terakhir, peningkatan kualitas hidup kita tidak hanya bisa dicapai dengan tindakan heroik atau luar biasa, tetapi lebih banyak dengan kinerja tugas biasa saja yang sederhana sehari-hari, serta tindakan kebaikan kasih sayang yang berkesinambungan. Jadi ini maksudnya, kita ini punya potensi kepahlawanan, meskipun tidak harus melakukan tindakan luar biasa yang drastis. Hidup ini justru bisa kita tingkatkan kualitasnya seringkali melalui tindakan biasa-biasa yang baik, yang utama, yang itu kontinu, istiqomah, dan dari situ kualitas hidup kita meningkat. Tidak harus kita angkat senjata membuat baju runcing mau perang melawan siapa. Maunya sudah tidak ada. Tidak harus terus kita drastis melakukan kegiatan luar biasa kayak para superhero melawan Thanos dan lain sebagainya. Tidak harus begitu. Hidup yang real itu lakukan saja kebaikan-kebaikan dalam jangkauanmu secara kontinu, istiqomah. Dari situlah hidup ini meningkat kualitasnya. Jangan dibayangkan pahlawan itu levelnya hanya superhero, epic hero. Banyak juga yang level everyday hero. Biasa saja, tindakan-tindakan biasa, tapi efeknya besar. Karena kita lakukan dengan resilient tadi, dengan tangguh, dengan tabah. Nah, ini beberapa catatan ya untuk kita renungi tentang kepahlawanan. Ya mungkin besok diputar lagi pas Hari Pahlawan, biar dapat perspektif baru. Nah, silahkan kalau ada teman-teman setelah ini ingin hidup sebagai pahlawan, mengambil heroisme sebagai gaya hidup. Tadi sudah ngerti batas-batas, ciri-ciri, jenis-jenis. Tentu saja sesuaikan dengan situasi dan kondisi teman-teman. Baik, saya kira itu sesi kita untuk malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan minimalisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.